Shalom. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Kristus. Dan pada saat ini kita akan menyambut Allah kita yang wafat bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat. Dia telah rela dihina, dicaci maki, bahkan dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita bersyukur punya Allah seperti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau bersama-sama. Haleluya, kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama sembah Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sembah Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya.
kita berada saat ini, kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan, kita minta hadirat Allah, hikmat Allah untuk melengkapi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh nyembah akan Kau Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan biar firman yang akan kami dengarkan bersama-sama ini akan menjadi berkat dan membangun setiap kami. Untuk kami boleh hidup benar di hadapan Allah, dan kami yakin iman kami akan bertumbuh karena mendengar firman Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam bimbingan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana seperti ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama. Dan saat ini adalah saat di mana kita memperingati tentang hari Paskah, yaitu hari kematian Kristus Yesus Tuhan kita. Dia yang telah mati buat kita, Dia berkorban buat kita. Dan biarlah kita saat ini merenungkan bagaimana kasih Kristus yang begitu luar biasa itu yang terus melingkupi setiap kita. Dan Dia mati buat kita. Dan Dia bukan hanya mati, tapi Dia Allah yang hidup. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Bapak Ibu boleh menyimaknya dan membuka Alkitab masing-masing, dan saat ini saya akan membacakannya. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseruah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, lalu mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, bagi masyarakat Yahudi, perayaan Paskah adalah perayaan agamawi yang biasa dirayakan setiap tahun untuk memperingati lewatnya malaikat maut yang membunuh semua anak sulung orang Mesir. Kalau Bapak Ibu boleh membaca, nanti dibaca dalam Keluaran pasal yang ke-12. Maka dapat dipahami bahwa perayaan Paskah Yahudi itu tidak dapat dipisahkan dari peristiwa pencurahan darah anak domba. Ada korban yang dikorbankan di situ, yaitu darah anak domba. Kalau kita lihat dari kata Paskah, dalam bahasa Yunani itu pakai kata Pasko, yaitu kata kerja yang berarti menderita.
Dengan demikian, perayaan Paskah Kristen itu berkaitan erat dengan penderitaan Kristus. Kalau dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam perjanjian lama, orang mau membersihkan persembahan, mau dikorbankan, itu domba harus tidak bercacat, tidak bercela. Dan itu adalah gambaran dari pribadi Yesus. Dia yang tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak bercacat, dia tidak bercela. Dengan kita memperhatikan teks dalam Injil Matius 27 tadi, ayat 45-56, kita menemukan beberapa makna Paskah yang sesungguhnya bagi kita orang yang percaya. Makna yang pertama yang dapat kita pahami, pertama yaitu Paskah itu akan menciptakan perdamaian buat setiap kita. Dalam keadaan terpisah dari Allah, Allah sendiri menunjukkan kasih-Nya pada manusia dengan cara apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa untuk menggantikan kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia yang tidak berdosa itu menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Yang tadinya hubungan antara manusia dengan Allah terputus karena dosa. Karena Yesus telah dikorbankan, ada pendamaian di situ. Itu karena adanya korban. Yesus yang mati di kayu salib. Dia berkorban buat kita. Darahnya dicurahkan untuk menebus setiap kita. Itu hal yang pertama yang kita dapat pelajari dari hari ini. Yang kedua, Paskah itu menciptakan satu persekutuan yang intim kita dengan Tuhan. Ayat 51, saudara baca lagi. Keberadaan tabir dalam bait Allah itu menggambarkan ketidaklayaan manusia itu menghampiri Allah. Itu yang membuat sekat, yaitu dosa kita. Allah yang maha suci tidak mungkin bisa bersekutu dengan manusia yang berdosa. Itu tidak mungkin. Tapi Matius menulis dalam ayat 51 tadi. Dan lihatlah, tabir bait suci itu terbelah dari atas sampai di bawah. Artinya sekat yang terjadi itu robek, yang membatasi hubungan manusia dengan Allah. Dengan kematian Kristus itu telah robek. Artinya Tuhan membuka dirinya buat setiap kita. Melalui pengorbanan Kristus. Melalui darah Kristus yang telah dicurahkan buat setiap kita. Kita menjadi manusia-manusia yang istimewa di hadapan Allah. Kita manusia yang ditebus oleh Allah. Karena itu, Paskah, dengan adanya Paskah, itu menciptakan satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa setiap saat berdoa, kita bisa saat kita memuji menyembah Tuhan, kita berteriak kepada Yesus. Dia akan hadir dalam setiap kehidupan kita. Paskah itulah merobek tirai pemisah antara Allah dengan manusia. Paskah itu memungkinkan manusia itu bersekutu kembali dengan Allah. Dalam Ibrani 10 ayat 19 ayat 20 katakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus itu. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesuslah yang menjadi jalan itu. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal buat setiap kita. Barang siapa yang percaya kepada tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji yang Tuhan berikan setiap kita orang yang percaya, yang bisa membangun persekutuan yang intim dengan Allah. Tirai itu telah terbuka. Tuhan izinkan setiap kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, Paskah itu menciptakan kehidupan. Ayat 52-53 tadi.
Makna peristiwa yang diungkapkan dalam ayat 52 dan 53 adalah bahwa dengan kejadian ini Allah menyatakan bahwa kematian Yesus sebagai anak domba Paskah itu akan menjadi jaminan bagi kebangkitan orang percaya kepadanya atau orang-orang kudus. Itu menjadi jaminan. Dia yang telah mati buat kita, itu memberikan kehidupan yang baru buat setiap kita. Melalui peristiwa Paskah ini, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya dengan cara menyalibkan Kristus sampai mati sebagai ganti kita. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal melalui kematian Kristus. Yesus bukan hanya manusia biasa, hanya lahir, tapi Dia mau berkorban buat kita. Dan darahnya yang menyelesaikan permasalahan kita dengan Allah, yang mampu memperdamaikan, dan Dia memberikan kehidupan yang baru setiap kita. Bagian yang keempat atau yang terakhir, Paskah menciptakan suatu keyakinan. Ayat 54, jauh sebelum Yesus sendiri telah berkata, apabila aku dinaikkan dari atas bumi, aku akan menarik orang yang datang kepadanya. Kalau Yesus disanjung, Yesus ditinggikan di muka bumi, Dia akan menarik setiap orang yang datang kepada Dia. Dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 kata demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang di mana Yesus disanjung, di mana Yesus ditinggikan, akan muncul suatu keyakinan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Biar setiap kita selalu mempermuliakan nama Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang menebus kita, Dia yang mati di kayu salib. Dia akan membangkitkan iman kita. Karena Yesus mati, bukan hanya mati, tapi Dia bangkit untuk setiap kita. Jadi, apa yang kita pelajari saat ini, Paskah saat ini? Dengan memperhatikan teks dalam Injil Matius tadi, kita menemukan beberapa makna Paskah buat setiap kita. Yang pertama, yaitu Paskah itu tadi menciptakan perdamaian. Perdamaian antara manusia dengan Allah. Dan yang kedua adalah Paskah menciptakan satu persekutuan. Menciptakan satu persekutuan yang intim kita dengan Tuhan. Dan Paskah itu menciptakan kehidupan buat kita. Hidup yang kekal. Jaminan di Kristus mati dan bangkit buat setiap kita. Yang keempat adalah Paskah itu menciptakan satu keyakinan. Bahwa kita di dalam Yesus, hidup kita pasti menerima anugerah hidup kekal itu. Tidak ada nama lain di luar sana yang di dalamnya kita mendapat keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sidang jemaat kasih Tuhan, melalui Paskah tahun ini kita lalui dengan keadaan yang sangat tidak nyaman. Karena itu bagaimanapun keadaan saat ini, kita sebagai orang percaya, kita harus supaya semakin menghargai pengorbanan Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menyatakan kemuliaannya buat setiap kita. Tadi mengingat kata Paskah yang sudah dikenal luas dalam agama Kristen, iman Kristen. Itu berasal dari bahasa Ibrani Pasah atau Pasa. Secara literal kata ini berarti lewat atau lalu. Melalui Paskah tahun ini, kita dapat merasakan kemenangan dengan dilakukan kita dari ancaman COVID-19. Saya yakin dan percaya Paskah akan memberikan kemenangan buat kita. Karena jaminan kita darah Kristus. Darah Kristus selalu berkuasa buat kita. Dan seluruh umat manusia boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sidang jemaat kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saya bagikan pada saat ini, itu akan menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan saat ini. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami,
Engkau Tuhan yang melindungi kami. Karyamu itu nyata dalam hidup kami. Engkau yang telah mati buat kami. Engkau telah berkorban buat kami. Itu kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu kami Tuhan mengucap syukur atas penjagaan perlindungan-Mu buat setiap kami. Darah-Mu itu yang boleh berkuasa atas kehidupan kami. Hidup kami dijamin dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati sedang jemaat yang di rumah di mana mereka berada. Jagai dan lindungi mereka dengan kuasa darah Kristus. Mari mereka di nama Tuhan dipermuliakan dan berkati dengan segala pergumulan yang ada. Biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sedang jemaat kasih Tuhan, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.